Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah Anda bahwa sebelum menjadi pohon kelapa sawit yang menjulang tinggi dan produktif, semuanya bermula dari sebuah biji kecil yang tidur. Perjalanan sebuah biji sawit untuk berubah menjadi tanaman baru bukan proses yang sederhana. Ia harus melewati tahapan panjang dari pemetaan dormansi, pengaktifan embrio, hingga munculnya kecambah pertama yang menandai dimulainya kehidupan baru. Dalam video ini, kita akan mengikuti perjalanan luar biasa itu. Bagaimana biji sawit dibangunkan dari tidur panjangnya, dipersiapkan dengan perlakuan khusus, hingga akhirnya tumbuh menjadi kecambah yang siap memasuki dunia. Inilah kisah awal kehidupan kelapa sawit dari biji kecil yang tak bergerak menjadi harapan besar bagi masa depan perkebunan. Perkecambahan kelapa sawit adalah proses ketika biji yang awalnya berada dalam kondisi dorman atau tidur, mulai bangun dan tumbuh menjadi tanaman baru. Pada kelapa sawit, proses ini tidak dapat terjadi secara cepat, secara alami, karena bijinya memiliki cangkang yang sangat keras dan embrio di dalamnya berada dalam keadaan tidak aktif. Dormansi ini membuat biji tidak langsung merespon kondisi lingkungan, sehingga diperlukan perlakuan khusus untuk merangsang embrio agar aktif kembali mampu berkecambah. Perjalanan biji sawit menuju kecambah dimulai sejak buah dipisahkan dari tandannya. Setelah daging buahnya direndam dan dilunakkan, biji dipisahkan, dibersihkan, lalu diseleksi. Seleksi ini penting karena ukuran dan kualitas biji sangat mempengaruhi keberhasilan proses perkecambahan. Biji yang dipilih kemudian disimpan sementara pada suhu ruang. Penyimpanan ini bertujuan menstabilkan kadar air dan menyamakan tingkat kematangan biji agar siap menerima perlakuan selanjutnya. Tahap paling penting dalam memecah dormansi adalah perlakuan panas atau heat treatment. Pada tahap ini, biji yang telah direndam akan dipanaskan dalam ruang khusus dengan suhu yang terkontrol selama beberapa minggu. Proses pemanasan yang panjang dan stabil ini mengaktifkan kembali metabolisme dalam embrio, cangkang bagian dalam perlahan melunak, dan enzim-enzim dormansi mulai tidak aktif, sehingga embrio dapat terbangun. Selama masa pemanasan, biji juga secara berkala dikeluarkan dan diangin-anginkan, agar kondisinya tetap stabil dan tidak tumbuh jamur. Setelah pemanasan selesai, biji tidak langsung berkecambah. Mereka terlebih dahulu perlu didinginkan agar fisiologinya kembali stabil. Pendinginan dilakukan pada suhu ruang selama beberapa hari. Kemudian biji direndam kembali untuk mengembalikan kadar air yang hilang selama pemanasan dan membantu mengaktifkan proses perkecambahan secara lebih cepat. Setelah itu, biji ditiriskan dan siap untuk tahap inkubasi. Pada tahap inkubasi inilah tanda kehidupan pertama mulai terlihat. Biji disebar dalam wadah steril dengan suhu dan kelembapan tinggi, kondisi yang menyerupai lingkungan ideal bagi embrio untuk memulai pertumbuhan. Dalam waktu sekitar 1 bulan, radikula atau akar pertama akan muncul dari biji. Munculnya radikula menandakan bahwa dormansi benar-benar telah terpecah dan biji telah memasuki fase pertumbuhan aktif. Jika seluruh tahapan sebelumnya dilakukan dengan benar, sebagian besar biji akan menghasilkan berkecambah. Ketika kecambah sudah tampak proses belum selesai, kecambah harus diseleksi kembali untuk memastikan hanya yang sehat dan kuat yang akan dibawa ke pembibitan. Kecambah yang baik memiliki akar putih bersih, kuat, dan tumbuh lurus. Sementara tunas kecil mulai muncul dari bagian atas. Warna kecambah biasanya putih krim tanpa ada tanpa tanda jamur atau kerusakan. Kecambah inilah yang kemudian siap dipindahkan ke polybag untuk menjadi bibit muda kelapa sawit. Keseluruhan proses perkecambahan ini merupakan tahapan yang sangat penting.
dalam budidaya kelapa sawit. Kesalahan kecil pada salah satu tahap dapat menyebabkan turunnya kualitas bibit, sementara perlakuan yang tepat akan menghasilkan bibit yang sehat, seragam, dan siap tumbuh menjadi tanaman produktif. Dengan kata lain, perkecambahan bukan sekedar tahapan awal, tetapi pondasi utama bagi keberhasilan tanaman kelapa sawit jangka panjang. Selanjutnya, mengapa perlakuan khusus diperlukan? Biji kelapa sawit memiliki struktur yang berbeda dari banyak jenis tanaman lain. Cangkangnya sangat keras dan kuat sehingga melindungi embrio dari kerusakan. Tetapi pada saat yang sama membuat embrio tidak mudah menerima rangsangan dari lingkungan seperti air, udara, maupun perubahan suhu. Kondisi ini menyebabkan biji berada dalam keadaan dormansi yang panjang, atau dapat dikatakan tidur secara fisiologis. Tanpa campur tangan manusia, biji sawit bisa membutuhkan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun untuk berkecambah dan tingkat keberhasilannya pun sangat rendah. Selain faktor fisik, di dalam biji sawit juga terdapat mekanisme dormansi internal. Embrio di dalamnya tidak langsung aktif karena adanya enzim dan zat penghambat yang menahan proses perkecambahan. Lingkungan alami di lantai hutan atau tanah terbuka tidak mampu memecahkan hambatan fisiologis ini. Dengan kata lain, meskipun biji sudah berada dalam kondisi lembab dan mendapat oksigen, embrio tetap tidak terangsang untuk tumbuh tanpa adanya perlakuan tertentu yang mampu mematikan sistem dormansi tersebut. Karena itu, perlakuan khusus seperti pemanasan, peredaman, pendinginan, hingga inkubasi diperlukan untuk meniru kondisi yang dapat memicu embrio aktif kembali. Pemanasan dalam jangka waktu tertentu melemahkan struktur dalam cangkang dan menonaktifkan zat penghambat, sehingga respirasi embrio meningkat dan sel-selnya mulai membelah. Perendaman bertahap membantu biji menyerap air dalam jumlah cukup, karena air merupakan pemicu utama metabolisme awal perkecambahan. Sementara itu, proses inkubasi dengan suhu dan kelembapan yang terkontrol menciptakan lingkungan ideal untuk pertumbuhan radikula dan tunas pertama. Dengan adanya perlakuan tersebut, dormansi fisik dan fisiologis dapat dipecahkan secara bersamaan. Proses inilah yang memungkinkan biji sawit yang sebelumnya tidak aktif menjadi aktif, berkecambah dengan tingkat keberhasilan tinggi dan waktu yang lebih singkat. Tanpa perlakuan khusus, produksi bibit kelapa sawit yang sehat, seragam, dan siap tanam hampir tidak mungkin tercapai. Baik, anatomi biji kelapa sawit terdiri atas beberapa bagian penting yang masing-masing memiliki fungsi tersendiri dalam melindungi, menyimpan cadangan makanan, dan menopang perkembangan embrio hingga siap berkecambah. Bagian paling luar dari biji adalah perikarp, yaitu sisa lapisan daging buah yang sebelumnya membungkus biji. Pada proses pengolahan, perikarp ini biasanya telah hilang atau tersisa sangat sedikit. Lapisan ini berfungsi sebagai pelindung awal sebelum proses pengolahan. Namun setelah buah dipanen dan dagingnya dihilangkan, peran perikarp ini tidak lagi dominan dalam perkecambahan. Di bawah perikarp terdapat endokarp, yaitu cangkang keras yang menjadi ciri khas biji kelapa sawit. Cangkang ini sangat tebal dan kuat,
berfungsi sebagai pelindung mekanis bagi embrio dan endosperm yang berada di dalamnya. Karakteristik inilah yang membuat biji kelapa sawit terkenal sulit berkecambah karena cangkang menghalangi pertukaran gas dan penyerapan air yang dibutuhkan embrio untuk tumbuh. Endokarp yang keras ini pada dasarnya bekerja seperti perisai alami yang memastikan embrio tetap aman dari tekanan fisik, serangan hama, serta kondisi lingkungan yang ekstrim. Di dalam cangkang terdapat endosperm, yaitu jaringan putih lembut yang menjadi cadangan makanan utama bagi embrio. Endosperm ini kaya akan lemak dan karbohidrat yang nantinya digunakan oleh embrio sebagai sumber energi pada tahap awal perkecambahan sebelum akar mampu menyerap nutrisi dari media tanam. Endosperm berperan penting dalam memastikan bahwa kecambah dapat bertahan hidup sampai dapat melakukan fotosintesis dan tumbuh secara mandiri. Bagian yang paling vital dalam biji adalah embrio. Embrio ini sebenarnya sangat kecil jika dibandingkan dengan ukuran keseluruhan biji. Embrio terdiri atas dua bagian utama, radikula yang kelak berkembang menjadi akar pertama dan plumula yang tumbuh menjadi tunas atau batang awal tanaman. Embrio berada dalam kondisi dorman ketika biji masih segar, sehingga tidak langsung tumbuh meskipun berada di lingkungan yang ideal. Dormansi ini disebabkan oleh adanya zat penghambat di dalam biji serta perlindungan kuat dari endokarp. Hanya setelah perlakuan khusus yang memecah dormansi tersebut, embrio siap mengaktifkan metabolisme, menyerap air, bernapas, dan akhirnya memunculkan radikula sebagai tanda dimulainya perkecambahan. Keseluruhan struktur anatomi biji kelapa sawit ini saling berhubungan. Perikarp dan endokarp memberikan perlindungan fisik. Endosperm menyediakan cadangan makanan, dan embrio menjadi pusat kehidupan yang akan menjadi tanaman baru. Karena lengkap dan kompleksnya struktur ini, biji kelapa sawit mampu bertahan lama, namun pada saat yang sama membutuhkan tahapan khusus agar dapat diaktifkan dan tumbuh dengan optimal. Tahap pertama dalam proses perkecambahan kelapa sawit dimulai dari pemisahan biji dari buahnya hingga pemilihan biji-biji terbaik yang layak untuk melalui proses selanjutnya. Proses ini dimulai ketika tandan buah segar yang dipanen dipisahkan bagian per bagian melalui perontokan. Pada tahap ini, setiap buah dikeluarkan dari tandannya untuk memastikan keseluruhan buah dapat diproses secara merata. Setelah terlepas, buah kelapa sawit tidak langsung menghasilkan biji yang siap digunakan, karena masih terbungkus oleh lapisan daging buah yang tebal. Untuk menghilangkan lapisan ini, buah kembali direndam dalam air selama beberapa waktu hingga daging buah melunak. Perendaman ini tidak hanya berfungsi untuk mempermudah pembersihan, tetapi juga membantu meluruhkan serat-serat yang melekat pada cangkang. Setelah daging buah melunak, biji dipisahkan dari sabut dan sisa daging yang menempel. Pada tahap ini, kebersihan biji sangat penting karena sisa daging yang tertinggal dapat memicu pertumbuhan jamur atau bakteri selama proses penyimpanan dan perlakuan berikutnya. Biji yang sudah dibersihkan kemudian dikeringkan untuk mengurangi kadar air berlebih yang dapat mengganggu proses penyimpanan awal.
Ketika biji sudah bersih dan kering, proses seleksi menjadi langkah kunci untuk menentukan kualitas bibit yang akan dihasilkan. Biji-biji tersebut disortir berdasarkan ukuran, bentuk, dan kondisi fisiknya. Ukuran biji menjadi pertimbangan utama karena biji yang terlalu kecil biasanya memiliki cadangan makanan yang lebih sedikit dan berpotensi menghasilkan kecambah yang lemah. Sebaliknya, biji yang ukurannya seragam akan memberikan waktu perkecambahan yang lebih merata, sehingga mempermudah pengelolaan di tahap selanjutnya. Selain ukuran, kondisi cangkang juga diperhatikan. Biji yang retak, cacat, atau rusak harus disingkirkan karena berpotensi tidak mampu melindungi embrio dengan baik atau bahkan sudah mengalami kerusakan internal. Melalui tahap pemisahan dan seleksi ini, hanya biji-biji yang benar-benar sehat dan berkualitas yang dipilih untuk memasukkan tahap berikutnya, yaitu penyimpanan awal dan perlakuan pematahan dormansi. Tahapan ini sangat menentukan keberhasilan keseluruhan proses perkecambahan. Karena kualitas kecambah yang baik selalu dimulai dari seleksi biji yang tepat sejak awal. Biji yang dipilih dengan benar akan memberikan peluang yang jauh lebih tinggi untuk menghasilkan kecambah yang kuat, seragam, dan siap tumbuh menjadi tanaman kelapa sawit yang produktif. Berikutnya, tahap kedua yaitu penyimpanan awal biji. Tahap penyimpanan awal biji merupakan langkah penting setelah biji dipisahkan dan diseleksi. Pada tahap ini, biji kelapa sawit yang telah benar-benar bersih tidak langsung masuk ke proses pematahan dormansi, melainkan harus melalui fase penyesuaian terlebih dahulu. Penyimpanan ini bertujuan untuk menstabilkan kondisi fisiologis biji, menyamakan tingkat kematangan, dan menjaga kualitasnya agar tetap optimal sebelum menjalani perlakuan panas. Biji kelapa sawit disimpan dalam karung goni atau plastik berongga. Kemudian dalam wadah kedap udara, bahan ini dipilih karena mampu memberikan sirkulasi udara yang baik. Jika biji disimpan dalam kondisi terlalu tertutup, kelembapan akan terperangkap dan memicu pertumbuhan jamur, yang pada akhirnya dapat merusak embrio. Sirkulasi udara yang cukup membantu menjaga biji tetap kering secara stabil tanpa kehilangan kelembapan penting di dalamnya. Selama penyimpanan, biji ditempatkan pada suhu ruang sekitar 18-22 derajat Celcius. Suhu yang stabil dan tidak terlalu tinggi ini memungkinkan biji beradaptasi secara perlahan setelah proses pembersihan dan pengeringan. Pada fase ini, biji mengalami penyamaan kondisi internal, terutama dari segi kadar air. Biji yang terlalu basah maupun terlalu kering akan memberikan respons berbeda terhadap perlakuan panas nantinya. Karena itu, penyimpanan awal membantu menyeimbangkan kadar air internal sehingga semua biji berada pada kondisi yang relatif sama ketika masuk ke tahap pematahan dormansi. Selain menjaga kelembapan dan suhu, penyimpanan awal juga berfungsi sebagai masa istirahat atau fisiologis setelah melewati proses pembersihan dan pengeringan. Biji memerlukan waktu untuk stabil sebelum menerima rangsangan-rangsangan kuat seperti pemanasan yang berlangsung selama berpuluh hari. Tanpa tahap ini, sebagian biji mungkin tidak merespons perlakuan panas secara optimal, menyebabkan tingkat perkecambahan rendah atau pertumbuhan embrio menjadi tidak seragam. Dengan demikian, penyimpanan awal bukan hanya proses menunggu, melainkan tahap penting yang mempersiapkan biji secara fisiologis
agar mampu menjalani proses berikutnya dengan sukses. Biji yang disimpan dengan benar pada tahap ini akan memulai ketahanan yang lebih baik, lebih seragam saat menerima perlakuan, dan pada akhirnya memberikan potensi perkecambahan yang lebih tinggi serta merata. Selanjutnya, tahap ketiga yaitu pematahan dormansi. Tahapan pematahan dormansi atau heat treatment merupakan inti dari seluruh rangkaian proses perkecambahan kelapa sawit. Pada tahap ini, kemampuan biji untuk berkecambah dibangkitkan melalui perlakuan panas yang terkontrol secara ketat. Biji kelapa sawit secara alami memiliki masa dormansi yang sangat panjang akibat dominasi dua faktor utama. Struktur cangkangnya yang sangat keras serta dormansi fisiologis di dalam embrio. Karena kombinasi inilah biji sawit tidak dapat tumbuh hanya dengan menempatkannya pada tanah yang lembab atau lingkungan yang cocok. Dormansi harus dipatahkan melalui perlakuan teknologi yang tepat. Sebelum memasuki tahapan pemanasan panjang ini, biji terlebih dahulu melalui proses peredaman awal selama 7 hari. Peredaman bertahap ini bukan sekedar pembasahan permukaan, melainkan proses hidrasi mendalam yang menambah kandungan air di dalam jaringan biji hingga tingkat yang cukup untuk mengaktifkan metabolisme embrio. Embrio pada kondisi dorman memiliki aktivitas respirasi sangat rendah dan kandungan air yang minim. Dengan peningkatan kadar air, enzim-enzim dalam biji mulai terhidrasi dan siap merespon rangsangan panas. Setelah peredaman awal, biji dipindahkan ke dalam ruang pemanas atau heat chamber, sebuah ruang khusus yang dirancang untuk mengontrol suhu dan kelembapan secara stabil selama berminggu-minggu. Di dalam ruangan ini, suhu dijaga pada kisaran 39 hingga 40 derajat Celcius. Pemilihan suhu ini bukan tanpa alasan, karena hasil penelitian dan pengalaman lapangan menunjukkan bahwa rentang ini adalah keadaan ideal untuk menonaktifkan zat penghambat perkecambahan, melunturkan struktur cangkang bagian dalam, serta merangsang embrio untuk memulai kembali aktivitas respirasi yang tepat. Respirasi yang sempat terhenti pada masa dormansi. Suhu sedikit lebih tinggi dari 40 derajat dapat berbahaya. Embri dapat mengalami kerusakan protein dan mati, sementara suhu terlalu rendah tidak mampu memecah dormansi fisiologis secara efektif. Selama berada di ruang pemanas, kelembapan juga dikendalikan pada kisaran 60 hingga 70%. Tingkat kelembapan yang terlalu rendah dapat menyebabkan biji kehilangan kadar air, sehingga embrio kembali terhambat. Sementara kelembapan yang terlalu tinggi dapat menimbulkan kondensasi yang akhirnya memicu pertumbuhan jamur pada permukaan biji. Pengaturan kelembapan yang tepat membantu menjaga stabilitas fisiologis biji dalam selama proses pemanasan berlangsung. Proses pemanasan ini dilakukan dalam jangka waktu panjang, yakni sekitar 60 hingga 80 hari selama periode tersebut. Biji tidak hanya pasif berada dalam ruang pemanas, setiap 7 hari sekali, biji harus dikeluarkan untuk proses aerasi atau pengangin-anginan. Pada fase ini, biji disebar di permukaan terbuka dan dibiarkan terpapar udara selama 1 hingga 2 jam.
Proses aerasi bertujuan menurunkan suhu internal biji secara alami, meningkatkan aliran udara di antara biji, dan mencegah terbentuknya kelembapan terlebih yang bisa menimbulkan jamur atau bakteri. Setelah proses aerasi selesai, biji disiram air untuk mengembalikan kelembapan permukaan dan kemudian dikembalikan ke ruang pemanas untuk melanjutkan tahapan pemecahan dormansi berikutnya. Selama keseluruhan proses heat treatment, banyak perubahan fisiologis penting terjadi di dalam biji. Cangkang bagian dalam yang semula sangat keras mengalami pelemahan mikrostruktural sehingga radikula antinya akan lebih mudah menembusnya. Aktivitas enzim dormansi seperti penghambat pertumbuhan mulai menurun, sementara aktivitas enzim yang mendukung perkecambahan mulai meningkat secara bertahap. Embrio yang sebelumnya nyaris tidak aktif mulai meningkatkan respirasi internal, menyerap lebih banyak oksigen, dan memulai pembelahan sel-sel awal yang menjadi dasar pertumbuhan. Proses-proses ini berjalan secara perlahan namun harus berlangsung selama masa pemanasan. Tahap pematahan dormansi dapat diibaratkan sebagai proses menghidupkan kembali embrio yang sebelumnya tertidur sangat dalam. Jika tahap ini dilakukan secara benar, biji kelapa sawit akan memiliki kesiapan fisiologis yang optimal untuk tumbuh dan tahap berikutnya. Setelah jika Namun jika ada kesalahan, seperti suhu yang tidak stabil, kelembapan yang tidak seimbang, atau durasi pemanasan yang terlalu pendek maupun terlalu panjang, maka tingkat keberhasilan perkecambahan dapat menurun drastis. Biji bisa tetap dorman, embrio bisa rusak, atau kecambah yang muncul nantinya menjadi tidak seragam. Karena itu, heat treatment dianggap sebagai tahap paling kritis dan paling menentukan dalam keberhasilan produksi kecambah kelapa sawit. Keberhasilan tahap ini menentukan apakah biji yang semula keras, dorman, dan tidak aktif benar-benar siap untuk memasuki fase pertumbuhan berikutnya, yaitu pendinginan, peredaman lanjutan, dan inkubasi menuju munculnya kecambah pertama. Pada tahap 4 yaitu pendinginan dan perendaman lanjut. Setelah biji kelapa sawit melewati proses pemanasan panjang dalam tahap pematahan dormansi, biji tidak langsung berkecambah begitu saja. Embrio yang telah diaktifkan melalui perlakuan panas justru berada dalam kondisi fisiologis yang sangat sensitif. Pada tahap ini, kondisi internal biji menjadi panas terisi energi, sehingga diperlukan masa transisi yang hati-hati untuk menstabilkan kembali proses metabolisme sebelum memasuki tahap inkubasi. Inilah alasan mengapa tahap pendinginan dan peredaman lanjut menjadi sangat penting dalam perkecambahan kelapa sawit. Ketika biji dikeluarkan dari ruang pemanas setelah 60 hingga 80 hari, suhu internal biji tidak hanya sekadar mengikuti suhu ruang pemanas, tetapi juga menyimpan panas dari aktivitas metabolik yang terus meningkat selama proses dormansi dipatahkan. Suhu internal embrio perlu diturunkan secara bertahap agar perubahan fisiologis di dalam biji tidak berlangsung terlalu cepat atau terlalu ekstrim. Jika biji langsung masuk ke proses inkubasi tanpa pendinginan, embrio beresiko mengalami stres fisiologis akibat perubahan suhu yang mendadak, yang pada akhirnya dapat menghambat kemunculan radikula atau bahkan menyebabkan kematian embrio. Pada tahap pendinginan, biji biasanya dibiarkan di suhu ruang selama sekitar 5 hari. Pendinginan ini memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar menurunkan suhu. Dalam masa transisi ini, biji secara bertahap mengurangi kecepatan reaksi enzimatis yang sebelumnya dipicu oleh suhu pemanas
yang tinggi. Proses metabolisme mulai menyesuaikan diri dengan kondisi yang lebih stabil dan moderat. Dalam kondisi ini, embrio tidak lagi berada fase aktivasi intensif, tetapi masuk ke fase kesiapan, yaitu tahap ketika struktur sel mulai memperkuat diri untuk proses pertumbuhan yang akan terjadi pada fase perkecambahan. Setelah suhu internal biji stabil, proses dilanjutkan dengan peredaman air selama 4 hari. Peredaman ini bukan sekadar membasahi biji, tetapi merupakan proses rehidrasi lanjutan yang sangat vital. Selama heat treatment, sebagian air di dalam jaringan biji akan menguap. Meskipun kelembapan ruangan tetap dijaga, kehilangan air ini dapat memengaruhi kinerja sel-sel embrio, terutama ketika memasuki tahap pertumbuhan aktif. Dengan meredam biji kembali dalam air bersih, jaringan biji dapat mengisi ulang cadangan air sehingga kembali mencapai tingkat hidrasi optimal untuk perkecambahan. Air yang digunakan selama perendaman harus tetap bersih dan diganti setiap hari. Penggantian air ini mencegah terjadinya akumulasi mikroorganisme yang dapat menyebabkan fermentasi atau kontaminasi jamur dan bakteri. Mikroorganisme semacam ini tidak hanya berpotensi merusak permukaan biji, tetapi juga dapat menembus melalui celah alami cangkang dan menginfeksi embrio. Dengan menjaga kualitas air, proses rehidrasi berjalan aman dan efektif. Selama perendaman, embrio yang telah dibangunkan dari dormasi akan mulai meningkatkan penyerapan air secara alami. Air masuk melalui pori-pori kecil pada cangkang dan jaringan internal, lalu digunakan untuk mengaktifkan kembali seluruh jalur fisiologis yang diperlukan untuk pertumbuhan radikula. Pada tahap ini, aktivitas respirasi meningkat. Cadangan makanan dalam endosperm mulai dipecah lebih cepat dan tekanan turgor di dalam sel meningkat. Semua proses ini merupakan tanda kesiapan biji untuk memasuki tahap inkubasi, di mana kecambah akan muncul secara fisik. Setelah proses perendaman selesai, biji tidak langsung dipindahkan ke ruang inkubasi. Biji harus ditiriskan terlebih dahulu selama sekitar 24 jam. Penirisan ini penting untuk menghilangkan kelebihan air yang menempel pada permukaan biji. Jika biji terlalu basah saat dimasukkan ke kotak inkubasi, kondisi lembab berlebihan dapat mempercepat pertumbuhan jamur. Jamur merupakan salah satu penghambat terbesar dalam proses perkecambahan karena dapat menyerang permukaan biji, menghasilkan toksin, dan bahkan merusak embrio. Dengan penirisan yang baik, kelembapan biji akan kembali pada tingkat ideal untuk perkecambahan, yaitu lembab tetapi tidak basah menggenang. Tahap pendinginan dan perendaman lanjut ini pada dasarnya merupakan masa adaptasi fisiologis yang memastikan embrio tidak menerima kejutan lingkungan setelah proses pemanasan panjang, sekaligus memastikan tingkat hidrasi internal telah optimal. Setelah melewati tahapan ini, biji kelapa sawit berada pada kondisi terbaik untuk memasuki proses berikutnya, yaitu inkubasi perkecambahan, di mana radikulat pertama akhirnya muncul sebagai tanda dimulainya kehidupan baru tanaman kelapa sawit. Tahap 5 ini yaitu inkubasi perkecambahan. Setelah melewati tahap pendinginan dan perendaman lanjut, biji kelapa sawit berada pada kondisi fisiologis yang jauh lebih stabil dan siap untuk memasuki tahap yang sangat penting, yaitu inkubasi perkecambahan. Tahap ini merupakan saat di mana tanda-tanda kehidupan pertama dari biji sawit mulai terlihat secara nyata. Jika tahap-tahap sebelumnya bertujuan menyiapkan embrio secara fisiologis, maka tahap inkubasi
dapat diibaratkan sebagai ruang kelahiran tempat radikula atau akar pertama akhirnya muncul dan memperlihatkan aktivitas pertumbuhan yang sesungguhnya. Pada saat memasuk pada saat memasuki tahap inkubasi, biji telah menyerap air dalam jumlah yang cukup dan embrio telah teraktivasi dari kondisi dorman. Lingkungan inkubasi harus dikondisikan sedemikian rupa sehingga mendukung kelanjutan proses fisiologis tersebut. Biasanya biji diletakkan dalam kotak atau tray inkubasi yang steril. Sterilisasi ini bukanlah formalitas semata, melainkan langkah penting untuk mencegah pertumbuhan jamur atau bakteri yang dapat menghambat perkembangan embrio. Karena struktur biji sawit memiliki celah-celah kecil pada permukaannya, organisme patogen dapat dengan mudah masuk jika kebersihan tidak dijaga. Kondisi, suhu, dan kelembapan di ruang inkubasi memiliki peran yang sangat vital. Suhu dijaga pada kisaran 28 hingga 30 derajat Celcius. Suhu yang terlalu rendah akan memperlambat aktivitas enzimatik yang diperlukan untuk perkecambahan. Sementara suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan stres termal pada embrio. Pada suhu yang tepat, reaksi kimia di dalam sel embrio berjalan optimal, memungkinkan pemecahan cadangan makanan dalam endosperm menjadi energi yang dapat digunakan untuk pertumbuhan radikula dan plumula. Kelembapan udara selama inkubasi dipertahankan pada kisaran 80 hingga 90%. Kelembapan tinggi ini membantu menjaga keseimbangan kadar air di dalam biji, sehingga jaringan embrio tidak mengalami kekeringan. Dalam kondisi ini, proses difusi air dan oksigen berlangsung dengan baik, memungkinkan embrio mempertahankan respirasi aerob secara stabil. Jika kelembapan terlalu rendah, biji akan kehilangan air terlalu cepat dan radikula tidak dapat menembus cangkang dengan kuat. Sebaliknya, kelembapan terlalu tinggi dapat memicu perkembangan jamur dan menciptakan kondisi anaerob yang tidak baik untuk embrio. Selama berada dalam ruang inkubasi, biji kelapa sawit tidak hanya mengalami perubahan fisiologis, tetapi juga perubahan fisik yang dapat diamati secara langsung. Hari demi hari, embrio yang telah aktif sejak tahap pematahan dormansi mulai melakukan pembelahan sel yang lebih cepat. Pada fase ini, endosperm di dalam biji yang mengandung cadangan lemak dan karbohidrat mulai dipecah secara intensif untuk menyediakan energi bagi pertumbuhan awal embrio. Aktivitas metabolik meningkat signifikan, sehingga suhu internal biji terkadang sedikit meningkat sebagai akibat dari proses respirasi yang terus berlangsung. Salah satu tanda keberhasilan inkubasi adalah munculnya radikula, yaitu akar pertama yang tumbuh dari embrio. Radikula biasanya muncul dari salah satu ujung biji menembus lapisan dalam cangkang yang sebelumnya telah melunak akibat proses heat treatment. Kemunculan radikula ini merupakan indikator bahwa proses perkecambahan telah benar-benar berlangsung. Bahkan dalam kondisi ideal, sebagian besar biji mulai menunjukkan radikula sehingga 30 hingga 40 hari inkubasi. Radikula yang muncul biasanya berwarna putih bersih, menandakan kesehatan jaringan dan keberhasilan tahapan awal pertumbuhan. Tingkat keberhasilan dalam tahap inkubasi sangat bergantung pada ketepatan perlakuan pada tahap-tahap sebelumnya. Jika heat treatment dilakukan dengan baik, pendinginan dilakukan secara stabil, dan peredaman dilakukan secara benar,
maka tingkat perkecambahan bisa mulai 80 hingga 90%. Namun jika salah satu tahapan sebelumnya tidak dilakukan dengan optimal, inkubasi dapat menghasilkan tingkat keberhasilan yang rendah, radikula tumbuh tidak seragam, atau bahkan ada biji yang tetap tidak berkecambah sama sekali. Selama periode inkubasi, pengamatan rutin sangat diperlukan. Biji yang menunjukkan tanda kontaminasi jamur harus segera dipisahkan agar tidak menyebar ke biji lainnya. Kontaminasi kecil sekalipun dapat mengganggu kualitas kecambah akan menurunkan efisiensi produksi. Karena itu, lingkungan inkubasi harus selalu dijaga kebersihannya, dan ventilasi yang memadai perlu diperhatikan untuk mencegah kelembapan berlebihan. Ketika radikula telah muncul dan tumbuh hingga ukuran tertentu, biji dinyatakan berhasil berkecambah dan siap masuk ke tahap berikutnya, yaitu seleksi kecambah. Pada tahap seleksi inilah kecambah yang dapat akan dipisahkan dari kecambah yang kurang layak, untuk memastikan hanya bibit terbaik yang akan diteruskan ke pembibitan. Tahap inkubasi dapat dianggap sebagai puncak dari proses pemecahan dormansi dan penentuan apakah embrio mampu berkembang menjadi tahap dan jadi tanaman muda yang sehat. Dengan demikian, tahap inkubasi perkecambahan mulai hanya proses menunggu biji tumbuh dan merupakan fase kritis yang memerlukan kontrol lingkungan, ketelitian, dan pemahaman fisiologis yang mendalam untuk memastikan kelapa sawit tumbuh dari biji tidur menjadi kecambah yang siap hidup. Baik, pada tahap selanjutnya yaitu seleksi kecambah. Tahap seleksi kecambah merupakan salah satu langkah paling menentukan dalam keseluruhan proses perkecambahan kelapa sawit. Setelah melalui tahap inkubasi selama beberapa minggu, biji kelapa sawit mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan dengan munculnya radikula yang menembus cangkang. Meskipun hampir semua biji yang diproses akan menunjukkan pertumbuhan, tidak mudah kecambah memiliki kualitas yang sama. Oleh karena itu, seleksi kecambah menjadi proses akhir untuk memastikan hanya individu terbaik yang akan diteruskan ke pembibitan, sehingga menjamin keberhasilan pertumbuhan tanaman pada tahap berikutnya. Ketika radikula sudah muncul dan perkembangan embrio semakin jelas, kecambah harus diperiksa satu persatu secara visual dan fisiologis. Pada tahap ini, petugas seleksi biasanya bekerja dengan ketelitian tinggi, karena kondisi fisik kecambah akan menentukan potensi produktivitas tanaman sawit selama puluhan tahun ke depan. Kecambah yang terlihat sehat biasanya ditandai oleh radikula yang tumbuh lurus, kuat, dan berwarna putih. Warna putih pada radikula merupakan indikator bahwa jaringan akar tersebut tidak mengalami kontaminasi jamur atau bakteri, serta tumbuh dalam kondisi lingkungan inkubasi yang ideal. Selain radikula, bagian plumula atau bakal tunas juga menjadi perhatian utama. Plumula adalah struktur embrionik yang kelak berkembang menjadi batang dan daun pertama tanaman. Pada kecambah yang ideal, plumula mulai muncul setelah radikulat terlihat, dengan warna kekuningan muda yang menandakan jaringan tersebut sehat dan belum terkena oksidasi atau kerusakan. Plumula yang rusak berwarna kecoklatan
atau tidak muncul sama sekali dapat menjadi petanda bahwa kecambah mengalami gangguan selama inkubasi, sehingga berpotensi menghasilkan bibit yang lemah dan tidak mampu berkembang secara optimal. Kondisi fisik keseluruhan kecambah juga menjadi faktor penentu dalam seleksi. Kecambah yang baik biasanya memiliki tekstur yang keras namun lentur. Kecambah semacam ini menunjukkan bahwa kadar air internal berada pada tingkat ideal, tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah. Warna kecambah umumnya krim atau putih kekuningan yang menandakan kesehatan jaringan. Sebaliknya, kecambah yang tampak kusam, berbau, tidak sedap, atau memiliki bercak gelap biasanya telah mengalami kontaminasi atau pembusukan sehingga tidak layak diteruskan. Selama seleksi, petugas juga memperhatikan keseragaman ukuran kecambah. Bibit kelapa sawit akan tumbuh lebih optimal jika berasal dari kecambah dengan ukuran dan tahap perkembangan yang seragam. Keseragaman ini penting terutama untuk kegiatan pembibitan di mana tanaman membutuhkan perlakuan yang relatif sama. Kecambah yang terlalu kecil, terlalu cepat tumbuh, atau terlalu lambat seringkali dipisahkan karena dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam pertumbuhan bibit pada fase awal. Proses seleksi kecambah bukan hanya sekedar memilih kecambah terbaik, tetapi juga membuang kecambah yang dinilai tidak memenuhi standar. Kecambah yang tidak sesuai standar bisa berasal dari biji yang saat pematahan dormansi tidak teraktivasi sempurna. Biji yang mengalami kerusakan internal atau kecambah yang mengalami stres lingkungan selama inkubasi dengan memisahkan kecambah yang kurang baik sejak awal. Pembibitan hanya diisi oleh bibit unggul yang memiliki peluang tinggi untuk tumbuh sehat, seragam, dan produktif saat dewasa. Tahap seleksi ini secara tidak langsung juga menjadi indikator keberhasilan proses perkecambahan sebelumnya. Jika persentase kecambah yang memenuhi standar tinggi, maka dapat dipastikan bahwa pengaturan suhu, kelembapan aerasi, dan durasi pada tahap pematahan dormansi serta inkubasi telah dikelola dengan baik. Sebaliknya, jika banyak kecambah yang tidak layak, maka terdapat kemungkinan adanya kesalahan dalam proses seperti suhu pemanas yang tidak stabil, kontaminasi selama inkubasi, atau ketidaktepatan dalam peredaman lanjutan. Setelah kecambah dipilih, kecambah tersebut akan segera dipindahkan ke media pembibitan seperti polybag berisi tanah yang telah dipersiapkan pada tahap ini. Kecambah mengalami transisi dari lingkungan steril dan terkontrol menuju lingkungan alami yang lebih terbuka. Oleh sebab itu, kecambah harus dalam kondisi terbaik agar mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan tersebut. Dengan demikian, tahap seleksi kecambah merupakan langkah akhir yang menghubungkan seluruh rangkaian perkecambahan menuju proses pembibitan. Dari tahap inilah kualitas awal tanaman kelapa sawit ditentukan. Kecambah yang dipilih dengan cermat akan menjadi pondasi dari pohon kelapa sawit yang sehat, produktif, dan mampu memberikan hasil optimal di masa mendatang. Baik, pada tahap selanjutnya yaitu seleksi kecambah. Tahap seleksi kecambah merupakan salah satu langkah paling menentukan dalam keseluruhan proses perkecambahan kelapa sawit. Setelah melalui tahap inkubasi selama beberapa minggu, biji kelapa sawit mulai menunjukkan
tanda-tanda kehidupan dengan munculnya radikula yang menembus cangkang. Meskipun hampir semua biji yang diproses akan menunjukkan pertumbuhan, tidak mudah kecambah memiliki kualitas yang sama. Oleh karena itu, seleksi kecambah menjadi proses akhir untuk memastikan hanya individu terbaik yang akan diteruskan ke pembibitan, sehingga menjamin keberhasilan pertumbuhan tanaman pada tahap berikutnya. Ketika radikula sudah muncul dan perkembangan embrio semakin jelas, kecambah harus diperiksa satu persatu secara visual dan fisiologis. Pada tahap ini, petugas seleksi biasanya bekerja dengan ketelitian tinggi, karena kondisi fisik kecambah akan menentukan potensi produktivitas tanaman sawit selama puluhan tahun ke depan. Kecambah yang terlihat sehat biasanya ditandai oleh radikula yang tumbuh lurus, kuat, dan berwarna putih. Warna putih pada radikula merupakan indikator bahwa jaringan akar tersebut tidak mengalami kontaminasi jamur atau bakteri, serta tumbuh dalam kondisi lingkungan inkubasi yang ideal. Selain radikula, bagian plumula atau bakal tunas juga menjadi perhatian utama. Plumula adalah struktur embrionik yang kelak berkembang menjadi batang dan daun pertama tanaman. Pada kecambah yang ideal, plumula mulai muncul setelah radikula terlihat, dengan warna kekuningan muda yang menandakan jaringan tersebut sehat dan belum terkena oksidasi atau kerusakan. Plumula yang rusak, berwarna kecoklatan, atau tidak muncul sama sekali dapat menjadi petanda bahwa kecambah mengalami gangguan selama inkubasi, sehingga berpotensi menghasilkan bibit yang lemah dan tidak mampu berkembang secara optimal. Kondisi fisik keseluruhan kecambah juga menjadi faktor penentu dalam seleksi. Kecambah yang baik biasanya memiliki tekstur yang keras namun lentur. Kecambah semacam ini menunjukkan bahwa kadar air internal berada pada tingkat ideal, tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah. Warna kecambah umumnya krim atau putih kekuningan yang menandakan kesehatan jaringan. Sebaliknya, kecambah yang tampak kusam, berbau, tidak sedap, atau memiliki bercak gelap biasanya telah mengalami kontaminasi atau pembusukan sehingga tidak layak diteruskan. Selama seleksi, petugas juga memperhatikan keseragaman ukuran kecambah. Bibit kelapa sawit akan tumbuh lebih optimal jika berasal dari kecambah dengan ukuran dan tahap perkembangan yang seragam. Keseragaman ini penting terutama untuk kegiatan pembibitan di mana tanaman membutuhkan perlakuan yang relatif sama. Kecambah yang terlalu kecil, terlalu cepat tumbuh, atau terlalu lambat seringkali dipisahkan karena dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam pertumbuhan bibit pada fase awal. Proses seleksi kecambah bukan hanya sekedar memilih kecambah terbaik, tetapi juga membuang kecambah yang dinilai tidak memenuhi standar. Kecambah yang tidak sesuai standar bisa berasal dari biji yang saat pematahan dormansi tidak teraktivasi sempurna. Biji yang mengalami kerusakan internal atau kecambah yang mengalami stres lingkungan selama inkubasi dengan memisahkan kecambah yang kurang baik sejak awal. Pembibitan hanya diisi oleh bibit unggul yang memiliki peluang tinggi untuk tumbuh sehat
seragam, dan produktif saat dewasa. Tahap seleksi ini secara tidak langsung juga menjadi indikator keberhasilan proses perkecambahan sebelumnya. Jika persentase kecambah yang memenuhi standar tinggi, maka dapat dipastikan bahwa pengaturan suhu, kelembapan aerasi, dan durasi pada tahap pematahan dormansi serta inkubasi telah dikelola dengan baik. Sebaliknya, jika banyak kecambah yang tidak layak, maka terdapat kemungkinan adanya kesalahan dalam proses seperti suhu pemanas yang tidak stabil, kontaminasi selama inkubasi, atau ketidaktepatan dalam peredaman lanjutan. Setelah kecambah dipilih, kecambah tersebut akan segera dipindahkan ke media pembibitan seperti polybag berisi tanah yang telah dipersiapkan pada tahap ini. Kecambah mengalami transisi dari lingkungan steril dan terkontrol menuju lingkungan alami yang lebih terbuka. Oleh sebab itu, kecambah harus dalam kondisi terbaik agar mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan tersebut. Dengan demikian, tahap seleksi kecambah merupakan langkah akhir yang menghubungkan seluruh rangkaian perkecambahan menuju proses pembibitan. Dari tahap inilah kualitas awal tanaman kelapa sawit ditentukan. Kecambah yang dipilih dengan cermat akan menjadi pondasi dari pohon kelapa sawit yang sehat, produktif, dan mampu memberikan hasil optimal di masa mendatang. Yaitu pada slide terakhir ini, yaitu saya akan menjelaskan kriteria kecambah kelapa sawit yang ideal. Kecambah kelapa sawit yang ideal adalah kecambah yang menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan yang sehat, kuat, dan seimbang sejak awal. Kualitas kecambah sangat menentukan keberhasilan tanaman saat memasuki masa pembibitan dan pertumbuhan di lapangan. Karena kelapa sawit merupakan tanaman berumur panjang, kualitas kecambah di awal akan memengaruhi produktivitas tanaman hingga puluhan tahun ke depan. Oleh sebab itu, berbagai aspek fisik dan fisiologis harus diperhatikan untuk memastikan kecambah benar-benar layak ditanam. Salah satu ciri utama kecambah yang ideal adalah kondisi radikulanya, yaitu akar pertama yang muncul dari biji. Radikula yang sehat biasanya tumbuh lurus, kokoh, dan berwarna putih bersih. Warna putih ini menunjukkan bahwa jaringan akar tidak mengalami kontaminasi jamur, pembusukan, atau kerusakan akibat suhu yang tidak stabil selama proses inkubasi. Panjang radikula berkisar sekitar 2 hingga 3 cm, ukuran yang dianggap cukup matang untuk dipindahkan ke media tanam tanpa resiko patah atau kerusakan. Radikula yang terlalu pendek menandakan pertumbuhan yang lebih optimal, sementara radikula yang terlalu panjang justru rentan patah dan mengganggu proses pemindahan. Selain radikula, bagian plumula atau bakal tunas juga menjadi indikator penting dalam menilai kualitas kecambah. Plumula yang baik biasanya sudah mulai muncul di bagian atas embrio dengan warna putih kekuningan yang bersih. Warna ini menandakan jaringan sehat yang masih muda dan setiap berkembang menjadi batang dan daun pertama. Plumula yang tidak muncul, terhambat, atau memiliki warna kecoklatan menandakan bahwa embrio mengalami kerusakan internal dan mungkin tidak mampu berkembang sebagai bibit yang kuat. Kondisi fisik kecambah secara keseluruhan juga harus diperhatikan. Kecambah ideal memiliki tekstur yang keras namun tetap luntur, menunjukkan bahwa kadar air internal berada pada tingkat yang tepat. Jika kecambah terlalu lunak, hal itu bisa menjadi tanda pembusukan atau kelebihan kelembapan selama inkubasi. Sebaliknya, kecambah yang terlalu kering dapat menandakan bahwa proses pendinginan dan peredaman tidak berjalan dengan baik sehingga
embrio kekurangan air. Warna keseluruhan kecambah biasanya krim atau putih kekuningan tanpa bercak hitam, coklat, atau tanda jamur apapun. Keseragaman bentuk dan ukuran juga memainkan peran penting. Kecambah yang ideal harus memiliki bentuk yang proporsional antara radikula dan plumula. Keseragaman ini penting terutama dalam kegiatan pembibitan massal, karena pembibitan yang seragam memudahkan perawatan yang menghasilkan pertumbuhan yang lebih stabil. Kecambah yang terlalu kecil atau tampak tertinggal menunjukkan bahwa proses pemetaan dormansi atau inkubasi tidak berlangsung optimal. Sedangkan kecambah yang berkembang terlalu cepat justru dapat mengalami stres saat dipindahkan ke media tanam. Secara fisiologis, kecambah yang baik juga memiliki kadar air sekitar 12 hingga 15%. Kadar air ini memastikan kecambah cukup lembab untuk mendukung aktivitas sel, namun tidak terlalu basah sehingga mudah terinfeksi jamur. Embrio yang berada pada kecambah ideal biasanya berfungsi aktif yang ditunjukkan oleh radikula yang hidup dan plumula yang siap tumbuh. Dengan demikian, kriteria kecambah kelapa sawit yang ideal bukan hanya ditentukan oleh satu atau dua karakteristik, melainkan kombinasi dari kondisi radikula, plumula, warna kecambah, tekstur, kadar air, serta keseragaman ukuran. Kecambah dengan kualitas seperti inilah yang memiliki peluang tertinggi untuk berkembang menjadi bibit unggul, mampu tumbuh cepat dan tahap pembibitan, dan kelak menjadi pohon kelapa sawit yang sehat serta produktif dalam jangka panjang. Baik, dengan demikian pembahasan mengenai proses perkecambahan kelapa sawit, mulai dari biji dorman hingga menjadi kecambah yang siap memasuki tahap pembibitan. Setiap langkah dari pemisahan biji, penyimpanan awal, pemetaan dormansi, pendinginan, peredaman, hingga inkubasi dan seleksi merupakan rangkaian penting yang menentukan kualitas bibit yang akan ditanam. Melalui penerapan metode yang tepat dan pengelolaan yang teliti, kita dapat menghasilkan kecambah yang sehat, seragam, dan berpotensi tinggi untuk tumbuh menjadi tanaman kelapa sawit yang produktif. Semoga materi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam serta menjadi referensi dalam upaya meningkatkan keberhasilan budidaya kelapa sawit. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.